Halo Shin, apa kabar? Welcome back di Baitak Jerman. Selamat pagi guys. Dari Jerman ini sekitar jam 8:30 kurang. Kalian yang ngikutin Instagram aku udah tahu aku minggu ini sedang ada di seminar BFD aku lagi. Jadi ini adalah seminar terakhir di program BFD aku. Setiap orang yang ngikuti program BFD itu rata-rata ngikutin seminar ya, sampai 5 kali rata-rata, tapi nggak tahu ada yang beda-beda juga. Dan setiap seminar itu rata-rata 5 hari. Jadi kita baru selesai sarapan sama si Rakel dan kita bakalan mulai seminar 15 menit pagi. Seminarnya jam 9 sampai jam 12, terus habis itu jam 1 sampai jam 4 kayak gitu ya. Kita keluar. Kita itu lebih senang di kamar aja gitu. So ini ruang seminar aku. Buat yang penasaran pengen tahu apa tujuan dan fungsi dari seminar BFD ini, silahkan cek di video lama yang udah pernah aku buat ya. Tinggal buka playlist tentang BFD. Ini Chris, pemimpin seminar kami. Dia udah mimpin kami mulai dari September tahun lalu. Jadi 5 kali seminar kami selalu bareng sama dia. Dia sedang jelasin kepada kami, karena kami ini sedang mau main game ya teman-teman. Jadi dia itu selalu ngomong pakai bahasa Jerman dan cepat banget. Karena di dalam grup seminar kami hanya aku dan Rakel yang jadi orang asing. Kami sering ketinggalan karena tidak mengerti, tapi dia selalu datang ke kami untuk jelaskan secara privat. Bahkan si Rakel masih sangat butuh Google Translate karena dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Bisa cuma dikit banget. TV show, not TV show. So, meskipun seminarnya acara formal, tapi pakaian kita itu nggak harus formal-formal juga guys. Pakai celana pendek juga nggak apa-apa. Rakel sedang bersantai. Halo Rakel. Hai. Sebenarnya hari ini tuh udah hari ketiga, bukan lagi hari pertama ya. Jadi aku baru mulai bikin video ini di hari ketiga seminarnya. Di seminar terakhir ini baru diberitahu kepada kami banyak informasi-informasi yang kami sendiri waktu itu nggak pernah tahu. So, buat kalian yang penasaran, stay tune. Kami seminarnya di pusatnya gitu guys. Jadi banyak banget emang anak-anak BFD. Dalam 1 minggu itu bisa ada beberapa grup, bahkan anak-anak BFD yang mulai baru beberapa bulan yang lalu juga bisa ada di sini. Kita mau makan guys. Kalau makan siang makanannya itu makanan hangat, kalau makan malam roti. Namanya di sini Abendbrot. Ya favorit aku tentunya pas makan siang ya kan, karena makanannya itu seperti yang di Indonesia pada umumnya, dan ada buah. Ya lumayan lah ya untuk anak kos, perbaikan gizi. Wow, makan siang kita hari ini nikmat sekali. Guten Appetit. Makan siang lagi. This is the most important thing in this seminar, right, Rakel? The most important is eating. Yes. Semuanya baru pada keluar dari dalam seminar pada ya, setelah makan siang kita lanjut lagi seminar, dan kita ini di outdoor. Kita mau mewarnain tas tute yang memang udah kita rencanain dari hari pertama seminar. Ini kita gambar dulu polanya di kertas, terus habis itu nanti kita pindahin ke tas tutenya. Semuanya ini disediain dari tempat seminar, termasuk paintnya dan macam-macam. Kita gambar untuk kita, dan ini bakalan kita bawa pulang juga. Katanya sih ini nanti warnanya bisa disetrika dan dia nggak bakalan hilang dari tas ini. Keren banget sih. Penasaran aku gimana hasilnya? Kalian penasaran nggak? Ya, karena kami memang berasal dari bidang BFD yang beda-beda ya. Jadi tema seminar kami pun pembahasannya itu random banget. Mulai dari permasalahan-permasalahan yang ada di Jerman dan juga di seluruh dunia. Wawasan umum gitu. Dan juga sampai ya yang kayak gini-gini seru-seruan. Asik sih menurut aku, jadi nggak bosan. Dan ini hasil gambaran kita semuanya bareng anak-anak Jerman yang lainnya. Menurut kalian gambaran siapa nih yang paling bagus? Anak Jerman itu kreatif-kreatif banget loh dalam menggambar, karena memang mereka udah dari kecil itu dibiasain ngegambar-gambar gitu ya. Cuma emang ada beberapa yang agak males sih kemarin itu. Dan menurut aku berbaur sama anak Jerman itu nggak ada ini sulit-sulit. Ya dibilang sulit iya, tapi nggak sulit juga iya. Yang penting tergantung kitanya aja gitu.
Udah kelar seminar kita bebas mau ngapain ya kan. Jadi ini kita main sport sama anak kelas seminar lain karena memang di situ banyak ya kelas seminarnya. Mereka ini datang dari Kolombia dan mereka berbahasa Spanyol sama seperti si Raquel. Kita kenalan di meja makan dan kita gabung sama mereka dan si Raquel juga jadi ada teman kan untuk komunikasi dengan lancar. Good morning guys. Kita prepare. Raquel mau dandanin aku kepang rambut. Wow, it's finished. Wow, finished. Thank you Raquel. Oh, it's very nice. Ini udah jadi, cantik banget ya sih, rapi banget lihat nih. Tuh serapi ini dong ribetnya. Belakangnya gimana? Ya. Dan sekarang kita mau pergi breakfast guys. Dan hari keempat seminar ini kita mau tamasya guys, Ausflug. Kita sarapan, habis itu siapin lunch paket untuk kita bawa bekal gitu ya. Dan ya bekalnya kayak gini lah di Jerman guys. So kita ready, sekarang kita mau berangkat guys. Kita udah siap-siap nih. Come Raquel, we go. Let's go. Let's go. Kita berangkatnya bareng. Kita kumpul di lobi, terus kita naik mobil yang disediain dari tempat seminar juga. Keren banget, coba. Kemana kah kita hari ini? Penasaran gak sih? Los geht's. Perjalanannya itu mulus, bagus, bersih, aman, lancar. Bahkan ini ada terowongan kayak gini teman-teman, karena di pinggir kirinya itu danau ya kan. Jadi demi keamanan kayaknya ya. Coba tuh kalian lihat di depan. Aduh, pemandangan yang indah banget. Ya akhirnya kami sampai juga. Ini nama desanya Mittenwald. Sebenarnya ini nggak jauh dari tempat tinggal aku waktu au pair dulu loh guys. Ya ampun, ini masih kayak satu arah gitulah ya. Dan ini kita OTW ke tempat yang akan kita tuju. So, tuh banyak orang tua juga pada jalan. Tuh, airnya biru banget. Itu grup kita tuh pada di depan. Jadi kita katanya bakalan naik ke atas. Atas sana. Kita ini mau Klam Anschauen ya teman-teman. Klam itu artinya lembah, Anschauen itu artinya melihat. Jadi topik tamasya kita kali ini adalah Klam Anschauen. Kita harus mendaki sekitar 20-30 menit dulu. Terus setelah itu kita tiba di lokasi. Jujur aku belum tahu sebenarnya ya ini lembahnya seperti apa. Dan ternyata tada! Belum kelihatan guys, bentar lagi ini kita turun-turun tanggal dulu. Jujur aku awalnya itu masih kayak excited dan kaget gitu. Kok ada tangga besi, jembatan besi kayak gini di atas jurang seperti ini. Wow, ini hebat banget. Ini sebentar lagi kita akan melihat lembahnya. Tada, kalian lihat itu lembahnya. Kita jalan beneran di atas lembahnya langsung nih. Praktisch die Geförderplattform. Keren banget. Wow. Tapi ini safety sih ya menurut aku. Karena emang ada jembatannya kayak gini. Jadi ini yang dimaksud Klam. Wow, super. Raquel, wanna make picture? Wow. How is das sicher genug? Oh my god. Oh ya, waiting. Kita masuk jembatan. You, me, we both. Hier kannst du was runterwerfen, ja. Setelah itu kita lanjut ke danau yang cantik ini guys. Ini lokasinya masih di sekitaran area Klamnya tadi. Naik mobil sekitar 10-15 menit. Dan ada danau-danau lain lagi di dekat sini yang bagus-bagus banget. Menurut aku ini desa emang benar-benar surga gitu sih. Cantik banget.
denke, weil kein Sonne auch ist. So, kita sudah balik. Dia kaget. Dari jam berapa tadi ya? Jam setengah 4. Ini sudah jam 7 kurang. Kita tadi langsung tidur. Terus ya istirahat kan. Habis itu langsung makan malam. Having a vlog. Hi. Iya, dia katanya jam 7 dia mau langsung tidur. Iya, me too. Soalnya capek banget karena tadi kita jalan kan. Kemarin juga kita itu main sport. Jadi ini kakiku sakit banget. Today. Yeah, but yeah, we can just close we can just close all the so it will be night in our room. Di Jerman kan sampai jam 9, setengah 10 masih terang. Jadi kayak mau tidur jam 7 itu rasanya kayak masih terang banget. Jadi ya udah ganti kita tutup gorden aja gitu biar jadi kayak langsung malam ya. Guten Morgen guys. So ini hari terakhir seminar kita dan kita udah harus bangun pagi jam 8, kamar sudah harus kita kosongin. Ini mohon maaf muka buka baru bangun ya, baru cuci muka. Bangun tadi jam 7:15. Hari terakhir seminar itu kita selalu harus sudah ngosongin kamar jam 8 pagi. Karena ini hari terakhir seminar aku dan Raquel yang emang terakhir banget untuk masa BFD. Jadi kita agak beda, nanti kita itu sarapan jam 9 pagi, kita mau bikin perpisahan. Jadi kita nggak sarapan sih sebenarnya, tapi brunch, breakfast and lunch. Nah dari jam 8 ke jam 9 itu kita nyetrikain tas yang hari Rabu lalu kita buat. Selain sekalian informasi untuk teman-teman yang masih mikir-mikir gitu ya, BFD penting apa enggak ikutin. Jadi selain untuk kita cari pengalaman kerja, BFD ini juga benar-benar membangun atau mengimprove gitu ya pengembangan diri kita untuk di dunia kerja di Jerman ini. Karena kan dunia kerja di Jerman dan di Indonesia beda ya. Kemarin kita kasih tahu juga kan, kalau kita udah selesai program BFD itu, kita bakalan dapat surat pengalaman kerja gitu ya dari tempat BFD. Di sini sih nyebutnya surat kualifikasi. Ini rahasia pentingnya nih yang kata dia gitu kan. Nggak semua orang lah tahu kayaknya kalau memang nggak pernah dikasih tahu. Itu ada peraturannya ya. Dalam surat itu bos kita itu katanya nggak boleh nulisin hal yang jelek-jelek. Jadi sifat dalam surat itu harus positif. Jadi meskipun kita itu selama masa BFD banyak ngelakuin pelanggaran, kerjanya jelek gitu misalnya, tapi si tempat kerja itu nggak boleh bilang ya seperti apa yang terjadi, nggak boleh, harus bersifat positif katanya. Waktu itu ketawa gitu sih, ngedengarnya kayak lucu gitu kan. Tapi dia bilang akan ada kode berbentuk kalimat ya. Kalimat ini merupakan kode di mana itu apa yang tertera di dalam kalimat bukan itulah makna sebenarnya. Jadi kita kemarin juga dikasih ada contoh-contoh kodenya dan katanya ini bakalan berlaku untuk seluruh bos-bos yang ada di Jerman ini. Orang-orang yang emang profesional untuk mengemploy atau mempekerjakan orang lain, biasanya mereka udah ngerti itu kode-kode karena mereka udah dilatih katanya untuk mengerti kode-kode itu. Dan kodenya itu semacam udah disahkan gitu loh. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya bos aku nanti nuliskan tentang aku bahwa aku adalah orang yang bekerja secara mandiri sesuai rencana aku sendiri gitu misalnya. Nah itu mungkin kalau kita ngebacanya itu kayaknya nggak ada negatif-negatifnya sama sekali ya. Kayak kita kalau kita nggak tahu gitu kan, ternyata maknanya bukan apa yang tertulis. Jadi kemarin kita dikasih tahu sih itu bocorannya kata dia. Jadi waktu nanti kita dapat sertifikatnya, kita bisa paham itu yang dimaksud apa yang tertera di dalam situ gitu. Kalaupun kita itu katanya resign, misalnya selesaiin kontrak tidak sampai habis, kita berhak ngedapatinnya juga. Yang penting kita minta sama si bos kita, dibilang gitu. Soalnya pernah dengar pemikiran kita itu kalau misalnya nggak full kontrak nggak bisa dapat gitu. Padahal katanya itu tetap kita berhak. Yang penting kita minta sama bos kita. Nah, jadi itu sih kalau menurut aku pribadi ini program BFD bagus banget sih. Kita itu nggak cuma dapetin pengalaman dari tempat kerja, tapi kita juga diedukasi. Pokoknya kita banyak sih dapat edukasi dari seminar ini. Apalagi aku yang seminarnya emang langsung dari pusat institusi Babsanya ya teman-teman. Jadi emang mereka itu standarnya standar general wawasan umum yang ada di Jerman ini. Karena memang juga kan
anak-anak Jerman yang ikut BFD ini anak-anak yang baru tamat sekolah. Ada dapat lah kayak gambaran gimana sih sebenarnya di Jerman ini gitu. Pernah sih kepikiran waktu au pair, mikir nggak mau BFD, mau langsung Ausbildung aja setelah au pair, karena mikir buang-buang waktu kan, apalagi umur aku yang udah tidak dikatakan lagi muda. Tapi setelah aku jalanin BFD, tidak buang-buang waktu sama sekali. Aku bersyukur banget ikut program BFD. Ya teman-teman, kayak gitulah perjalanan seminar terakhir aku ini. Thank you buat kalian yang sudah watching video aku. Jangan lupa di-share ya teman-teman. Semoga informasinya menarik, bisa membantu kalian, bisa memotivasi kalian. Semoga kalian yang cari tempat BFD juga dapat tempat BFD yang baik, dapat pus yang baik, dapat pengalaman seminar yang bagus juga. Bersyukur sih dapat seminar di tempat ini, karena nggak semua orang BFD ya dapat seminar dari pusat institusi babsanya langsung. Jadi kalau teman-teman yang seminar BFD-nya dibuatin sama tempat kerjanya langsung, aku kurang tahu sih. Tapi karena ini emang dari pusat institusi penyelenggara BFD-nya yang mengesahkan program ini BFD, jadi ini emang langsung dari pemerintahannya gitu ya. Jadi aku yakin informasi yang mereka kasih itu ya akurat sih harusnya. Aku kan pernah kerja dan pernah dapat surat pengalaman kerja, tapi isinya tidak seperti itu. Isinya apa yang tertera ya itu memang maknanya gitu loh. So kita sudah harus pergi. We have to go now. We leave the room. This is our room. Agak sedih-sedih gimana gitu sih. Apalagi untuk aku, kita ya bareng-bareng sih. 5 kali loh ke gedung ini aku seminarnya, aku dan Rakel gitu ya. Dan kita itu selalu kamar dan bareng. Karena kita seminarnya di gedung ini doang sampai 5 kali seminar. Dan ini benar-benar sangat berkesan gedung ini. So, thank you for watching guys our seminar story. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, cus. Jangan lupa di-share ya. Some beans. Ja, Can you plant them? aber welche sind, Beans. So. Beans, Gemüse.